Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Noviani dengan nomor NIM 2023 143 380. Di sini saya akan membawakan video tentang integrasi konsep sains jamu kunyit asam dalam pembelajaran IPA SD pada anak kelas 5 SD. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Etnosains SD yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Nika Rosa Agustina, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan teman-teman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Apa ada yang tidak hadir? Tidak. Baik, harus semua ya. Semoga kita sehat selalu. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak tahu. Iya, hari ini kita belajar tentang IPA. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita akan sedikit terlebih dahulu. Anak-anak, berharap untuk berdiri ya. Nah, nanti kita akan menirukan di video yang sudah ditampilkan. Nah, kita mulai ya anak-anak. Tangan ke atas, tunduk perintah. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Urat melingkar, pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua jembatan panjang. Jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cetek. Jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kencing. Jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bisa lagi ya. Atas menggambar bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Urat melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kencing. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, selamat kembali ya. Nah, sudah semangat semuanya? Semangat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep etnosains jamu kunyit asam dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, tahu apa itu jamu teman-teman? Tahu. Iya apa? Yang di belakang boleh silahkan. Jamu itu sejenis
Hilman Hendra. Kamu? Biasanya itu buat berlindung. Iya, betul berlindung. Ada lagi yang lain? Jamu itu minuman tradisional, Bu. Iya, minuman tradisional. Nah, jamu tradisional merupakan warisan budaya bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak abad ke-8 Masehi, tepatnya berasal dari Pulau Jawa. Dalam bahasa Jawa kuno disebut jampi atau usodo, yang artinya penyembuhan dengan ramuan, mantra, doa atau ajian. Nah, jamu termasuk dalam pemanfaatan sumber daya hayati di masyarakat. Nah, terdapat beberapa jenis jamu yang populer. Yang pertama itu ada jamu kunyit asam, kemudian jamu beras kencur, jamu temulawak, jamu wedang jahe, dan pahitan. Nah, ada yang tahu apa yang ibu bawa? Kunyit sama jahe. Iya, kunyit dengan jahe. Kunyit dapat digunakan untuk jamu kunyit asam. Nah, perbedaan kunyit dengan jahe sendiri, kunyit berwarna oranye, sedangkan jahe berwarna putih. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jamu kunyit asam. Bahan utama dari jamu kunyit asam ini yang pertama tadi ada kunyit yang termasuk dalam keluarga Curcuma longa. Kemudian ada asam jawa dengan nama ilmiah Campanimus indica dengan tambahan gula merah, yaitu nama ilmiahnya Argan pinata, dan air H2O. Nah, jamu kunyit asam ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu meredam nyeri, kala haid, kemudian melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mendinginkan badan, dan dapat juga menghilangkan jerawat loh, serta dapat membantu menurunkan berat badan yang termasuk dalam ilmu biologi. Nah, selanjutnya kandungan di dalam jamu kunyit asam. Nah, ada kurkumin yang terkandung di dalam kunyit dan minyak atsiri yang dapat digunakan untuk obat hepatitis, peradangan, dan antimikroba. Kurkumin berperan sebagai antioksidan alami yang menangkal radikal bebas dalam tubuh biologi. Di sini dapat kita lihat ada gambar struktur senyawa kurkumin ya anak-anak. Nah, kandungan pada jamu ini dapat digolongkan dengan sifat asam, akan mengandung asam sitrat di dalam asam jawa tadi. Nah, daging buah asam yang matang ini memiliki pH 2,25 dengan sifat asam pH kurang dari 7. Nah, jamu kunyit asam juga termasuk dalam larutan elektrolit yang menunjukkan sifat kimia. Asam jawa juga dapat membantu menurunkan pH lambung dan memperlancar metabolisme yang termasuk ke dalam manfaat untuk tubuh manusia ke dalam biologi. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan jamu kunyit asam. Maka pembuatannya yang pertama kunyit dicuci, kemudian dikupas atau diparut atau diblender, direbus dengan air bersama asam jawa. Selanjutnya ditambahkan gula merah, direbus hingga larut dan merata, disaring untuk memisahkan ampas dari cairan dan disajikan hangat atau dingin. Di sini ada yang pernah buat jamu di rumahnya? Belum pernah ya. Kalau yang orang tuanya buat jamu sudah pernah? Nah, iya, ada banyak macam ya jamu yang biasa dibuat di rumah. Kemudian dari proses pembuatannya tersebut terdapat aspek sains. Nah, yang pertama ketika kita merebus kunyit, senyawa kurkumin itu larut ke dalam air panas, membentuk larutan aktif. Kemudian saat gula merahnya mencair dan bercampur dengan bahan lain, terjadi perubahan bentuk fisik dan perubahan kimia karena rasa, warna, dan aroma baru. Itu termasuk dalam proses kimia. Nah, rebusan bahan jamu di bagian perpindahan panas. Kalau perpindahan panas kita sering mendengar tentang apa? Kalau iya tentang kalor. Nah, dalam kalor itu ada konduksi, kemudian induksi dan radiasi. Nah, selanjutnya ketika menaikkan suhu dan mempercepat pelarutan karena perebusan tadi, setelah direbus cairannya disaring dari ampas menggunakan saringan yang disebut dengan proses filtrasi, yaitu pemisahan campuran antara zat padat ukuran partikel besar dengan zat cairnya yaitu airnya tadi. Nah, sebelumnya kunyit diparut menunjukkan suatu perubahan fisik karena bentuknya berubah atau mengeluarkan zat aslinya masuk ke dalam ilmu fisika. Nah, sepertinya pembelajaran kita sudah sampai di sini saja ya. Bagaimana kalau kita sedikit lagi? Ada yang mau? Mau. Oke, biar semangat semuanya berdiri ya.
bertanya? Tidak, Bu. Oke, tidak ada ya, sudah paham semua. Nah, Ibu harap sudah paham semua. Selanjutnya untuk penugasan minggu depan, Ibu minta untuk membuat tugas video praktek, membuat jamu tradisional di rumah ya. Silakan bertanya pada orang tuanya bagaimana cara pembuatannya, ya. Bu. Nah, di sini ada yang bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jadi jamu bukan hanya minuman sehat pada nenek moyang, tapi juga contoh nyata penerapan kita. Oke, terima kasih ya. Jadi kita simpulkan bersama-sama, jamu memang benar merupakan warisan nenek moyang dan memiliki penerapan IPA juga terkait dengan ilmu fisika, biologi, dan kimianya. Nah, bahan-bahan dan manfaatnya juga menunjukkan ilmu biologi, kemudian keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar, dan pembuatannya yang melibatkan ilmu kimia dan fisika, seperti kelembatan kurkumin, perubahan kimia gula merah, perbedaan panas saat merebus, dan filtrasi saat menyaring. Nah, proses ini menunjukkan hubungan nyata antara ilmu pengetahuan dan budaya tradisional yang berarti etnoscience. Nah, untuk itu Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.